Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara atau langkah yang dilakukan guru di Erapor kurikulum K13 di Erapor versi KM-nya, kurikulum merdekanya. Erapor ini ditujukan untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi langkah yang pertama, kita login dulu sebagai guru mapel dengan menggunakan NIP bagi yang PNS dan nama untuk yang non PNS. Password standarnya itu yang didapat dari reset, itu Erapor KM 123456. Klik masuk, klik nama sekolah. Setelah itu lakukan penambahan tujuan pembelajaran pada menu tujuan pembelajaran, pilih mapelnya, kemudian tambahkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa menambahkan tujuan pembelajaran yang akan kita tambahkan. Nah, bisa satu-satu, setelah satu selesai kita tambah satu lagi, bisa seperti itu, atau langsung misalnya sebanyak 5, karena 5 ini mungkin yang jumlah tujuan pembelajarannya di semester 1. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebanyak 5 tadi untuk yang semester 1. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa diambil dari KD, kemudian kita ringkas. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya ambil dari Permen 37 tahun 2018 KI dan KD. Nah, di sini kita bisa ambilnya. Nah, kita ringkas jadilah seperti ini. Nah, itu tergantung kepada guru masing-masing bagaimana cara merangkum dan membuat ringkasan KD-nya. Yang penting karakternya tidak boleh lebih dari 100 karakter. Nah, ini kita isikan sini tingkatnya 12, semesternya 1. Nah, jangan lupa seperti itu, tingkat, semester, dan tujuan pembelajarannya diisi sebanyak kolom yang kita buat tadi. Setelah selesai itu kita simpan, tujuan pembelajarannya kita simpan. Selanjutnya kita bisa mengisikan nilai rapornya. Nah, beda dengan yang Erapor versi K13 yang lama. Kalau di sini yang kita inputkan hanya nilai akhirnya saja, ya, nilai yang sudah jadi, nilai yang sudah digodok, nilai yang akan dicantumkan di rapor. Nah, ini hanya satu aja, sini kolom tempat mengisikan nilainya. Kemudian di sini ada TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Jadi kita bisa melihat di sini tujuan pembelajaran tadi muncul di sini dalam bentuk centang atau kotak yang bisa dicentang. Nah, ini TP yang bisa diukur dan tercapai optimal, itu tinggal kita centang saja. Misalnya anak ini dia bisa optimal di 4 KD 1, 2, 3, 4, dan KD yang kelima misalnya dia tidak bisa atau perlu peningkatan, maka dicuklis di sini. Nah, seperti itu lakukan pada setiap siswa sampai selesai. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa disimpan. Jadi sebenarnya ada dua metode untuk penginputan nilai. Ada yang secara input langsung ke aplikasi seperti yang saya tampilkan ini, atau bisa menggunakan format impor. Nah, saya lebih menyukai menginput nilai langsung ke aplikasi, karena kalau kita menggunakan format impor, maka pekerjaannya akan lebih besar lagi, ya, karena kita menginput nilai. Di samping itu kita harus menginput masing-masing deskripsi atau KD yang telah tercapai oleh anak, itu capaian tertingginya dan capaian terendah per anak, gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan anaknya 40 orang, satu lokal, satu rombel, kalau kita mengampu 6 rombel, berapa banyak deskripsi yang harus kita input satu persatu, ya. Walaupun itu bisa copy paste, tapi kan per anak itu harus kita lihat tercapaiannya. Nah, beda dengan yang menggunakan aplikasi tadi, input langsung, ya. Kita tinggal mencentang, kita lihat nama anaknya dan kita sesuaikan nilai kita apakah ini sudah tercapai atau belum. Nah, lebih gampang yang menggunakan input langsung. Nah, beda dengan yang Erapor versi sebelumnya yang lebih gampang menggunakan format impor. Oke, ya, jadi kita ambil aja yang pakai input langsung. Nah, setelah nilainya disimpan, selanjutnya langkah kita adalah menginputkan nilai karakter. Nah, nilai karakter ini sama persis seperti P5 di
yang kelas 10 yang di kurikulum Merdeka, tetapi yang ini P3 ya. Jadi bukan nilai project ini ya, project P5, tapi di sini hanya penilaian profil pelajar Pancasilanya, yaitu pengamatan langsung dari karakter si anak. Kalau kelas 10 itu harus ada projectnya, harus ada project untuk P5-nya. Nah, di sini kita bisa mengisinya seperti ini. Misalnya elemen beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada capaian elemen P3-nya ada sebanyak 5. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, misalnya kita amati akhlak beragama misalnya ya. Nah, kita checklist misalnya sini sangat berkembang untuk semua siswa, maka kita pilih saja ini di warna biru ini, pilih sangat berkembang. Otomatis tersimpan semuanya. Nah, kemudian yang akhlak pribadi misalnya kita pilih juga sangat berkembang, maka semua siswa juga akan langsung terchecklist sangat berkembang. Nah, yang kedua baru kebinekaan global ya, tidak harus semua diinput ya, karena ada ketentuannya tidak harus semua diinput. Boleh kita pilih saja yang kira-kira bisa kita amati. Contoh, mengenal dan menghargai budaya. Ini kita contoh misalnya sangat berkembang. Nah, ini sudah selesai kita menginputkan nilai karakternya. Selanjutnya kita cek penilaiannya. Nah, ini deh yang kelas 11 12 IPS 1 sudah lengkap 36 data. Nah, selesai ya seperti ini. Jadi untuk penginputan seperti itu saja. Kemudian kalau kebetulan Bapak Ibu menjadi wali kelas, maka di sini ada tambahan menu. Nah, itu menu wali kelas. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di wali kelas? Yang pertama adalah input kehadirannya. Nah, misalnya kehadirannya ya. Misalnya Ahmad Baihaqi sakit misalnya 2 hari misalnya. Nah, ini kita simpan gitu. Ini sama seperti rapor sebelumnya, gampang ya. Input nilai eskul. Nah, ini dipilih eskulnya. Nah, kebetulan di sini eskulnya belum ada ya. Jadi belum bisa diinputkan. Dan input nilai eskulnya juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang mengampu sebagai pembina eskul ya. Input catatan wali kelas juga bisa diinput di sini. Misalnya kita tambahkan ini tingkatkan lagi prestasimu, seperti itu ya. Kemudian cek penilaian, status penilaian tadi. Oh, ini kebetulan ibu ini dia megang kelas 12 IPA 1 wali kelasnya ya. Berarti baru satu mapel yang mengisi, yaitu mapel informatika. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat lagi cetak leger ya. Misalnya cetak leger di sini. Nanti kita pilih, kita download. Nah, dia formatnya adalah Excel. Nah, ini sudah ada isi untuk informatika. Yang lain belum ya. Kemudian selanjutnya cetak nilai rapor. Jadi nanti kalau sudah diisi sama guru semuanya, kita bisa mencetak rapornya. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi rapor K13 yang versi terbaru ini tidak lagi memisahkan antara pengetahuan dan keterampilan. Capaian kompetensinya digabung jadi satu ya. Kemudian lagi tidak ada KKM. Nah, mungkin itu aja bedanya ya. Jadi rapornya lebih ringkas dibandingkan yang versi lama. Demikianlah mungkin tutorial singkat saya, langkah yang dilakukan oleh sebagai guru mapel dan sebagai wali kelas di rapor K13 versi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang sedang mengisi nilai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.